tentang meditasi. Ketika konsentrasi benar itu sudah muncul, ada banyak cabang vipassana. Ya, ada banyak cabang vipassana. Cabang pertama adalah yang mengamati rupa terlebih dahulu, ya, materi terlebih dahulu. Ada cabang pertama adalah ketika konsentrasi benar sudah dicapai dan sudah diberi petunjuk oleh guru bagaimana cara menguasainya, ya, supaya makin terampil di dalam mencapai konsentrasi yang benar. Cabang yang pertama setelah itu adalah dengan keluar dari konsentrasi benar, kemudian dia bervipassana dengan mengamati materi terlebih dahulu, ya, dan mengamati materi terlebih dahulu. Ada yang di sini pun juga bercabang. Ada yang mengajarkannya dengan sistematika tertentu, ya, misalkan dengan mengamati katakanlah langsung ke Hadaya Waduk, begitu. Atau ada yang juga mengajarkan materi mana yang pada waktu itu tiba-tiba muncul perhatian dari yang bersangkutan menuju ke materi-materi tertentu. Misalkan bisa saja itu adalah ketika pada saat itu dia mendengar suara dan tiba-tiba perhatiannya tertuju kepada landasan telinga, maka dia akan mengamati materi yang disebut sota pasada, yaitu materi transparansi telinga, begitu. Nah, dari sana dia akan mencoba untuk melihat materi apa yang ada di sana, ya. Ada sota 10 individu materi yang di sana, dan dia akan melihat dalam konteks anicca, dukkha dan anatanya. Kemudian juga akan melihat bagaimana materi ini bisa muncul, sebab apa yang menyebabkan transparansi telinga atau dalam bentuk kalau rupa kalapa adalah sota dasaka itu muncul dikondisikan oleh apa. Dan setelah itu dia baru mengamati nama atau batin yang muncul di situ, begitu, ya. Dan setelah itu baru kemudian dia akan mengamati hadaya wadu atau landasan batin untuk mengamati proses kognitif yang muncul setelah proses kognitif di pintu telinga, ya. Jadi itu pun bercabang. Ada yang secara dengan sistematika tertentu, ada yang materi manapun yang ketika itu perhatian dari yogi itu tertuju, begitu. Jadi tidak dengan sistematika tertentu, gitu. Apapun yang saat itu diamati itu langsung diamati. Kemudian ada lagi cabang kedua yang setelah keluar dari konsentrasi dia murni mengamati batin saja. Mengamati nama saja, batin saja. Dia langsung menembus ke nama dengan tidak mengamati rupa, ya. Di sini pun juga bercabang lagi menjadi dua. Ada yang setelah mengamati nama batin, kemudian dia mengamati di mana batin ini muncul. Nah, dan akhirnya dia menemukan batin ini muncul di satu landasan, dan landasan ini materi, dan materi itu dia amati, gitu, ya. Tapi ada juga cabang kedua yang mengamati murni batin. Jadi namanya saja, gitu. Rupanya tidak diamati, materinya tidak diamati. Dan ini cabang yang ini banyak dipraktekkan, terutama kalau saya melihat mungkin di luar tradisi di Myanmar, begitu, ya. Jadi benar-benar mengamati fenomena batin karena dianggap bahwa penderitaan ini muncul dari batin. Oleh karena itu mereka yogi ini fokus pada pengamatan batin untuk merealisasi karakteristik individualnya dan juga karakteristik universalnya, yaitu anicca, dukkha dan anatta, begitu.